Shalom, salam jumpa bagi semua sobat setia program BSJD. Mari kita bersyukur karena saat ini kembali diberikan kesempatan bagi kita untuk sejenak mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Nas yang akan kita renungkan saat ini berdasarkan nas yang ditetapkan dalam Almanak GKE terdapat pada kitab Daniel pasal 1 ayat 17 hingga yang ke-21. Yang saya bacakan demikian firman Tuhan dengan judul atau perikop di Istana Babel. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka kerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sobat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, membaca kisah tentang Daniel dan teman-temannya sungguh menjadi inspirasi yang luar biasa bagi kita orang-orang percaya. Meskipun Daniel dan teman-temannya masih relatif muda, tetapi mereka memiliki karakter positif di dalam diri. Di antaranya kesetiaan, ketaatan, ketetapan dan keteguhan iman, kerendahan hati, berpegang pada kebenaran, dan ditambah lagi kemampuan-kemampuan lain yang diberikan Tuhan kepada mereka, berupa hikmat, kepandaian, kecerdasan, ilmu, pengetahuan. Dan secara khusus kepada Daniel diberikan pengertian tentang penglihatan dan mimpi. Sobat BSJD, pada awalnya Daniel dan teman-temannya adalah para tawanan yang dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel. Di sepanjang keberadaan mereka di istana, mereka tetap mempertahankan jati diri sebagai umat Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Meski berada di tengah lingkungan yang menyembah berhala, syarat dengan pesta pora dan hawa nafsu, namun Daniel dan juga teman-temannya mempertahankan kekudusan dan hidup benar. Daniel berketetapan hati untuk tidak terbawa dan hanyut dalam arus pola hidup di istana yang begitu rentan dengan dosa. Walaupun tidak jarang nyawa yang menjadi taruhannya. Maka tidak heran jika Allah begitu memelihara dan melindungi kehidupan Daniel. Bahkan berkat-berkat dicurahkan baginya. Seperti dalam bagian-bagian selanjutnya diceritakan, bagaimana Daniel yang pada awalnya hanya seorang tawanan, tapi kemudian diangkat menjadi orang kedua setelah raja, membawahi 120 pejabat setingkat gubernur. Luar biasa bukan? Ya, begitulah Tuhan memperlakukan umat yang dikasihinya dengan sangat baik. Sobat BSJD, tentu ada hal-hal yang patut dan penting untuk kita teladani dari seorang Daniel, yang mana dikaruniai talenta yang begitu banyak dan luar biasa. Setidaknya ada beberapa hal. Pertama, dalam semua kemampuan, talenta, karunia,
yang ia miliki, Daniel tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Hal ini ternyata adalah sesuatu yang gampang-gampang susah, saudara-saudari. Mengapa? Karena kecenderungan kita jika memiliki suatu keahlian, kemampuan, talenta, karya, maka yang sering ditonjolkan adalah itu karena kehebatan saya. Kita melupakan bahwa di balik segala sesuatunya, Allah lah yang memungkinkan kita melakukannya. Seperti yang Daniel tanamkan dalam dirinya, bahwa semua hal yang terjadi itu adalah atas perkenan dan kuasa Tuhan. Kedua, pergunakanlah talenta atau karunia atau keahlian, kemampuan yang kita miliki dalam kehidupan ini untuk menyaksikan dan menceritakan kebesaran dan keagungan Tuhan, bukan untuk menunjukkan kemegahan diri sendiri. Seperti yang juga dinyatakan oleh Daniel. Ia meyakini bahwa setiap keberhasilan dalam melewati berbagai tantangan di dalam kehidupannya untuk menunjukkan bahwa begitu besar dan dahsyatnya kuasa Tuhan di dalam kehidupan semua orang yang taat dan percaya kepadanya. Sehingga melalui kehidupannya ia bersaksi tentang kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mempergunakan seluruh karunia, talenta yang ada pada diri kita untuk bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, menyatakan kedahsyatan dan keagungan Tuhan, menceritakan pada banyak orang betapa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan senantiasa meneguhkan dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah melalui firman-Mu kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Kami boleh hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Kami boleh senantiasa teguh dalam iman, agar kehidupan yang kami jalani senantiasa beroleh berkat dari Tuhan. Kami serahkan kehidupan seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada, secara khusus warga GKE. Diberkati kehidupan kami dalam menjalani aktivitas, pekerjaan, tanggung jawab dalam keseharian kami. Mohon Tuhan menyertai dan melindungi kami agar segala sesuatu yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami senantiasa mengucap syukur. Amin.